Ya, untuk Mika Asa yang telah bergabung, selamat datang. Ya, selamat bergabung yang sudah ada di saat ini. Jadi pertama-tama sebenarnya itu jadwal kita adalah di pagi hari, karena berhubung kelas 3 ini sudah pragreen, memang nantinya ke depan dan di minggu yang lalu juga pernah sampaikan juga bahwa pertemuan kita sudah bukan pada jam yang sebenarnya. Biasanya kelas online itu berada di jam 7.15 pagi. Ini diganti dengan jam yang demikian karena berhubung kelas 3 tadi juga sedang monitoring kelas 3 tadi yang sebenarnya dulu juga rencana jam 2:15 untuk pertemuan kelas kita, tapi diganti lagi di situ. Jadi fleksibel lah untuk kita, tapi tidak menurunkan atau menghilangkan semangat kita untuk kita bisa belajar di saat ini. Meskipun secara daring, ialah kita bisa menyesuaikan diri karena ini masih bersifat daring. Nanti ketika sudah bisa kembali ke sekolah, mungkin kita akan berhadapan secara nyata dengan kamera-kamera yang seperti ini. Nah, jadi pembahasan kita sudah tidak lagi secara desain grafis, sekali lagi saya ingatkan itu. Jadi di sini pembahasan kita tentang soal kamera seperti apa. Ya, silakan dilihat di sini. Nah, jadi ini adalah tampilan yang gimana. Ini sebuah kamera-kamera. Bagi yang belum melihat kamera yang ada, ini contoh-contoh saja, cuma simpel. Yang saya juga ambil sebagai bahan contoh juga di sini. Dan juga yang lalu atau di hari Selasa kalau tidak salah, itu kita sudah membahas secara fisiknya, secara sensornya dan seterusnya. Di sini saya akan mengingatkan kembali karena yang lalu juga hanya beberapa yang hadir. Jadi di dalam body kamera itu inti dari kamera sebenarnya adalah pada DP nama sensor. Nah, di dalam sensor kamera itu ada terbagi dengan beberapa jenis. Kalau kalian lihat di sini, ini 01 contoh kamera mirrorless. Kamera juga dibentuk dengan beberapa macam. Tapi yang saat ini yang lagi tren sekarang yaitu kamera mirrorless karena dia tidak menggunakan ada kaca pantulan lagi. Itu nanti saya akan setting sebentar. Nah, jadi ini gambaran tampilan untuk mirrorless Sony Alpha 7R yang harganya sekitar 20-an juta ke atas kalau tidak salah. Jadi dari segi kamera tentu kamera mirrorless ini memiliki keunggulan yaitu dengan body yang sangat compact atau kecil. Nah, dan ini dia masih menggunakan sensor APS-C. Di sebelah kiri ini full frame dan sebelah kanan APS-C. Ini dari segi fisiknya. Jadi kalaupun mau bongkar ini kamera-kamera, DP sensor seperti ini. Jadi sensor ini yang berwarna hijau ini. Nah, sensor ini yang nantinya akan menyerap dari cahaya itu sendiri. Nah, misalnya contoh seperti ini. Nah, ini ada dua komponen dari kamera itu sendiri. Yang dimana sebelah kiri itu adalah versi DSLR yang orang bisa sebut digital single lens reflex. Kalau di sebelah itu DSLM, digital single lens mirrorless. Nah, DP beda dari segi bentuk fisik juga sangat berbeda ukurannya. Jadi
DSLR itu dia memiliki bodi yang lebih besar dibandingkan dengan mirrorless. Nah, kenapa dia lebih besar? Karena dia memiliki ada pentaprism. Pentaprism atau bisa dikatakan pentamirror sama juga. Dan dia memiliki mirror untuk memantulkan ke pentaprism sehingga bisa kita lihat pada DP nama viewfinder, FV. Nah, jadi dia orang boleh lihat dari sini langsung. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kan ada kamera-kamera mirrorless juga memiliki viewfinder yang ada. Tapi viewfinder mereka bukan viewfinder sama halnya dengan DSLR. Meskipun kamera mati, ini dalam kondisi tidak menyala, kita bisa melihat bayangan yang ada di depan kamera, meskipun kamera itu dalam kondisi mati. Nah, itu DP keuntungan sih sebenarnya. Tapi kan itu tidak berefek yang lebih untuk segi foto dan seterusnya. Cuma kelebihannya seperti itu. Dan kelebihannya juga DSLR ini memang lebih condong ke unsur fotografi dibandingkan videografi. Oleh karena itu kalau orang banyak lihat di mungkin acara wedding atau acara-acara lainnya, biasanya ada orang yang menggunakan kamera DSLR, ada yang menggunakan mirrorless. Nah, dan kebanyakan kamera-kamera mirrorless ini digunakan untuk seorang sinematografi. Nah, jadi kalau di acara wedding, kalau ada yang pergi di acara-acara, kenapa DP body kamera kecil, kayak kamera pocket gitu. Nah, sebenarnya itu adalah kamera mirrorless yang dibuat ringkas dan dia menggunakan electronic viewfinder. Jadi elektroniknya, jadi viewfinder yang dia miliki itu, dia langsung ke layar monitor sebenarnya secara sistem. Nah, beda lagi dengan DSLR. Kalau di DSLR, secara viewfinder dia sendiri, secara layar LCD juga ini sendiri. Nah, jadi itu. Nah, dan kenapa kamera DSLR memiliki viewfinder? Sebenarnya viewfinder ini adalah DP bagian atas atau yang ini. Nah, ini viewfinder. Jadi DP keuntungan kenapa memiliki viewfinder? Kenapa ada beberapa kamera mirrorless menggunakan viewfinder atau yang seperti ini, yang di atas ini? Bukan cuma karena DP tampilan lebih keren atau yang lain, tapi ada DP maksud kenapa itu dibuat. Nah, maksudnya dibuat viewfinder ini, misalnya orang mau pengambilan di dalam kondisi siang hari atau di outdoor, kan cahaya matahari itu pasti akan mengganggu ketika orang cuma melihat dari LCD yang ada di kamera itu sendiri. Jadi akan mengganggu dari LCD itu. Nah, oleh karena itu ada beberapa kamera, brand-brand kamera, apalagi yang mirrorless, karena kalau DSLR yang jelas dia pasti memiliki viewfinder. Nah, jadi mirrorless ini menggunakan viewfinder untuk mencegah dari hal itu. Dia mencegah dari kondisi cahaya-cahaya yang mungkin di layar LCD itu agak susah orang melihat. Karena mungkin ada flare-nya dan seterusnya. Sehingga kurang bagus untuk kita melihat secara LCD. Nah, makanya dibuat viewfinder. Nah, tapi juga ada solusi-solusi yang lain. Selain tidak memiliki viewfinder, ada juga DP nama monitor eksternal. Nah, monitor eksternal itu tentu perangkat pendukung dari kamera, dan itu dibeli secara terpisah. Nah, dibeli secara terpisah, dan dia juga mungkin bisa jadi brandnya bukan dari Sony atau bukan dari Canon, itu ada brand-brand tersendiri. Ya, jadi itu. Ini mungkin saya jelaskan yang lalu, mungkin sarjana mau ulang lagi. Nah, ini adalah contoh-contoh kamera. Di sini ada Pentax, tetapi Pentax jarang orang gunakan di sini. Dan brand untuk ini kurang lebih diminati di kalangan pasar Indonesia. Oleh karena itu,
kurang orang mau dapat lihat orang menggunakan Pentax. Tapi ada proyek-proyek yang lain. Nah, misalnya RP ini. Ada Sony, ada Fujifilm. Nah, dan saya mau sampaikan di sini bahwa kamera Sony itu adalah kamera yang lebih dahulu mungkin yang saya tahu, yang saya juga baca di internet, yang saya lihat-lihat juga di internet. Kamera Sony itu adalah kamera yang pertama membuat kamera mirrorless. Itu ada Sony Alpha 5100. Sekarang pun ada kamera Sony Alpha 6600. Nah, itu kalau kalian cek di toko-toko online pasti itu ada itu. Itu yang terbaru segi compact mirrorless-nya. Tapi sekarang ada lagi yang model kayak Sony Alpha ini. Alpha A9, Alpha 7, Alpha 7 terus itu. Jadi kenapa kita harus tahu tentang kamera-kamera ini? Supaya kita tidak ketinggalan update atau sesuatu yang baru yang ada di dunia industri kreatif seperti ini. Karena orang tidak bisa membuat sesuatu kalau orang tidak memiliki alat. Nah, dalam hal ini memang orang boleh menggunakan HP atau yang seterusnya. Tapi ada kekurangannya dalam hal itu. Baru di sini ada Fujifilm. Ya, Fujifilm juga sekarang lagi naik daun dan menjadi kompetitor dari Sony, Canon, Lumix, Nikon. Nah, jadi itu. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kan ada mountingnya, ada DP sensor. Nah, ada yang berukuran besar, ada yang Fujifilm kecil di sini. Nah, ada Lumix juga kecil kayak di sini. Nah, dan Canon agak lumayan besar. Nah, jadi yang memiliki sensor besar itu adalah sensor dari full frame itu sendiri. Oke, nah ini. Nah, dari sensor kamera itu memiliki berapa tipe? Sebenarnya ada berapa tipe dari sampai ke paling kecil sekali. Nah, jadi ada yang 1/2, ada yang 1/7. Nah, baru ada yang micro four third, baru juga ada APS-C, ada APS-H, tapi APS-H cuma tergantung dari ada kamera-kamera tertentu. Baru ada yang full frame. Nah, full frame ini adalah sensor kamera yang paling besar dibandingkan dari semuanya. Nah, apa DP keunggulan dari kamera dari sensor kamera ini? Pasti dari segi size juga pasti berbeda. Nah, sistem dari kamera itu kan sama dengan yang lalu juga, apa sih itu fotografi? Nah, fotografi itu kan adalah fotos dengan grafos, toh. Yang artinya fotos itu cahaya, grafos itu adalah melukis. Jadi fotografi itu dialah melukis dengan sebuah cahaya. Nah, maka cara kerja dari fotografi ini atau alat-alat dari fotografi, mau dia kamera DSLR, DSLM, atau camcorder, jadi semua itu berunsur atau dorang bekerja lewat dari cahaya dari sekitar yang ada atau cahaya dari ambience yang ada. Nah, jadi seperti itu. Nah, makanya adanya sebuah sensor ini yang nanti akan menyerap dari cahaya itu sendiri. Dan dia diolah menjadi olah digital. Nah, itu cara kerjanya. Jadi cara kerjanya seperti itu. Dan kalaupun ada yang mau bertanya atau masih bingung di sini, bisa chat di kolom komentar di Zoom. Nanti Sir juga coba akan menjawab di situ. Kalaupun ada hal-hal yang bingung atau perlu yang kalian tanyakan. Nah, jadi itu dari segi keunggulan dari sensor yang ada. Sekarang, apa DP keuntungan juga dari full frame dengan APS-C? Nah, pertama, APS-C itu kan memiliki sensor yang lebih kecil dari full frame. Nah, keunggulan dari APS-C adalah tentu sensor APS-C itu lebih murah dibandingkan full frame. Ya, hampir rata-rata kamera full frame itu di atas 10 jutaan harganya. Dan kamera-kamera APS-C pun
itu hampir rata-rata dia di bawah 10 juta. Dan mungkin aja ada yang lebih tinggi dari itu, tapi memiliki fitur yang lebih lengkap. Tapi yang jelas, sensor kamera APS-C itu tidak melebihi daripada kamera-kamera dari full frame ini sendiri. Nah, jadi segi harga sangat berbeda. Karena full frame juga ada teknologi baru juga dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Jadi itulah perbedaannya. Nah, baru kelebihan dari full frame itu apa? Nah, yang pertama, kelebihan dari full frame itu dia bisa menangkap cahaya lebih banyak. Karena dia lebih besar DP size untuk sensornya. Semakin besar size sensor, maka semakin banyak cahayanya yang masuk. Nah, ketika cahayanya semakin banyak yang masuk, ketika orang mau pengambilan dalam kondisi kurang cahaya, misalnya dalam kondisi seperti ini, rupa SAR, ini cuma dibantukan oleh lightning buatan yang dibeli. Kalau SAR Semat ini lightning pasti akan jadi seperti ini. Tampilannya akan jadi gelap. Jadi cahaya yang masuk dari lensa ini, tidak tertangkap. Jadi orangnya jadi lebih gelap. Jadi cahaya jadi minim di dalamnya. Ini pun sering menggunakan lampu yang memang dari dalam ruangan. Jadi tidak terbantukan karena lampu dari ruangan mungkin wattnya agak rendah. Jadi ditambah lagi tampilan yang digunakan saat ini menggunakan kamera action cam. Kamera action cam itu dia kebanyakan karena dia ukuran yang kecil, karena dia ukurannya sangat kecil, maka sensornya tentu tidak mungkin dia full frame. Karena kamera full frame itu ukurannya hampir sama dengan action cam yang ada, seperti itu. Jadi tidak mungkin sensornya lebih besar atau sama besar dengan body dari action cam. Yang jelas sensornya itu lebih kecil dibandingkan DP body. Nah, demikian juga dengan HP-HP yang ada. Jadi HP itu belum tentu bisa menyaingi atau menyimbangi dari ini kamera-kamera seperti ini. Kalaupun HP menggunakan full frame, berarti HP ukuran body itu bisa hampir sama dengan mungkin dengan kamera seperti ini. Jadi seperti itu. Dengan juga kamera full frame itu dia memakan sekali biaya tenaga atau baterainya lebih banyak dikuras karena dengan ukuran yang sangat besar. Nah, jadi itu ada kelebihan-kelebihan juga sih sebenarnya dari kamera-kamera seperti ini. Nah, jadi ada nilai plus minus lah untuk segi kamera seperti ini. Nah, jadi itu salah satu kelebihan dan kekurangan dari full frame. Baru apalagi yang menjadi keunggulan dari full frame. Nah, karena sensornya semakin besar, maka DP ruang lingkup tangkapan, jadi misalnya SAR menggunakan, ini kan lensa kit yang SAR gunakan. Biasanya lensa kit itu dia bisa dikasih zoom, boleh kasih wide. Wide ini maksudnya adalah bukaan yang lebar. Semacam begini. Ini satu frame yang SAR punya ini, misalnya ini full frame. Nah, kalaupun SAR ambil menggunakan lensa atau bukan lensa, body kamera yang APS-C, maka dia kan lebih kecil. Nah, karena dia lebih kecil, jadi dengan lensa yang sama, jadi seakan-akan pengambilan kita itu jadi lebih crop, lebih padat, lebih sempit dibandingkan kamera full frame. Oleh karena itu banyak orang sekarang
menggunakan kamera-kamera yang full frame. Nah, nanti kalaupun suatu orang boleh datang ke sekolah, boleh coba-coba. Atau kalaupun siapa yang ada kamera, boleh coba sendiri. Tapi kan itu mesti 2 kamera yang orang gunakan. Kalau cuma satu, tentunya tidak akan mendapat rasa DP beda di situ. Jadi orang bisa mencoba pakai kamera DSLR yang full frame ataupun mirrorless. Orang bisa lihat DP perbedaan di situ. Nah, jadi DP perbedaan dari segi sudut pengambilan gambar tentu berbeda. Oke, bisa dipahami ke sini. Nah, karena ketika kalian mungkin siapa tahu untuk di kelas 11 ini akan turun prakerin, mungkin siapa tahu bisa bukan cuma dipercetakan atau tanpa PH. Nah, di situ nih boleh, oh iya, kamera full frame ketik begini kan, kamera dengan sensor APS-C seperti ini. Baru juga ada micro four third. Nah, micro four third itu biasanya di kamera-kamera Olympus dan kamera Lumix yang seri lama, yang ada share di grup itu, sementara sekarang lagi ada virtual experience tentang kamera terbaru dari Lumix. Nah, sekarang Lumix itu atau Panasonic Lumix, dorang menciptakan beralih dari micro four third sensornya ke full frame. Kenapa dorang beralih? Kenapa dulunya dorang memakai micro four third? Nah, pertama, dorang alasan kenapa memiliki micro four third dulu, karena sensornya kecil, jadi kameranya dorang boleh backing lebih kecil atau lebih compact. Nah, jadi kalau full frame, jadi bukan kecil lagi body kamera yang dorang gunakan. Jadi ukuran kamera pasti lebih besar dibandingkan sensor kamera yang lain-lainnya, begitu. APS-C, micro four third dan seterusnya. Nah, kalau orang lihat di sini, kan ini kamera-kamera berbeda secara body. Nah, tentunya yang sebelah kiri ini lebih besar dibandingkan yang lainnya. Karena apa? Karena dia menggunakan full frame. Secara ukurannya juga berbeda, 36 kali 24 mm. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu yang mungkin bisa bahas tentang sensor. Oh, ada satu lagi. Keunggulan dari full frame. Apa yang menjadi keunggulan dari full frame? Nah, kalau kamera full frame, dia bisa menciptakan keadaan atau depth of field, sudut pandang tuh, yang lebih DP nama bokeh. Tahu bokeh? Bukan bokeh binatang. Bokeh. Jadi kayak seperti apa ya? Saya tunjuk. Misalnya ada satu foto. Ini yang share foto baru-baru. Misalnya yang ini. Nah, ini baru-baru share the foto. Ini share anak bersaudara. Nah, jadi di foto ini yang tampilan bokeh. Jadi dari sisi sebelahnya itu tampilannya lebih blur di dalam. Jadi dia lebih fokus atau tampilannya lebih fokus di situ. Di objek yang kita fokuskan di dalamnya. Nah, itu. Jadi kalau ini kan saya pakai kamera yang ini full frame APS-C. Nah, APS-C saja sudah menghasilkan ketajaman yang seperti ini. Jadi orangnya lebih fokus dan di bagian sampingnya atau bagian backgroundnya tampilan lebih blur di dalamnya supaya terlihat lebih keren dan terlihat lebih menarik. Nah, jadi itu. Jadi kalau kamera full frame dia lebih blur lagi, lebih bokeh. Nah, meskipun untuk menampilkan unsur bokeh rupa tadi itu kita bisa menggunakan dengan
segi kamera yang lensa yang berbeda-beda. Ada lensa yang memang khusus untuk bisa menampilkan tampilan samping-samping itu lebih tajam atau lebih bokeh rupa tadi. Nah, itu ada lensa. Nanti kita akan bahas nanti secara lensa, dan itu sangat panjang untuk membahas secara bukaannya. Karena itu kita bermain pada aperture dari sebuah lensa itu sendiri. Nah, jadi itu tampilannya. Oke, lanjut. Oke, secara rasa paham di sini soal DP ukuran kamera atau seperti apa itu kamera. Nah, berikut. Nah, baru ini tentang mount atau tempat di mana lensa dan bodi kamera itu saling terhubung di dalamnya. Jadi ini adalah contoh mounting kamera. Meskipun dia memiliki tipe yang sama atau tipe mirrorless, tapi masing-masing kamera itu memiliki mounting yang berbeda-beda. Kalau yang sebelah kiri adalah A-mount, yang di sebelah A-mount dan A-mount. Nah, jadi dari segi ukurannya juga berbeda. Biasanya mounting A-mount itu lebih kebanyakan kepada sensor APS-C dibandingkan full frame. Biasanya bodi kamera yang menggunakan full frame, mereka sudah menggunakan dengan mounting A-mount. Apa kegunaan A-mount ini? Jadi A-mount ini kegunaannya untuk mengcompare antara bodi dengan lensa. Jadi lensa-lensa yang memiliki mounting A-mount tidak bisa masuk kepada bodi kamera yang sebaliknya seperti itu. Jadi dia harus cocok dengan mounting yang ada. Nah, jadi ketika kita nanti mungkin ada rencana untuk mau beli kamera atau mau bahas rencana ini, jadi harus perhatikan lagi dari segi mounting kamera. Dan biasanya kamera DSLR dan mirrorless itu berbeda secara mounting. Jadi kalau di pasar ini kan DP nama, ini kan kalau Canon bukan pakai A-mount atau E-mount. Dia menggunakan DP nama EF mount dengan EFS mount. Ada lagi EFM mount atau M-mount biasanya. Nah, M-mount itu adalah mounting dari mirrorless-nya Canon seperti itu. Sedangkan EF dengan apa? Itu adalah EF dengan EFS itu mounting dari kamera DSLR dari Canon itu sendiri. Jadi kalaupun saya mau pakai lensa mirrorless yang mounting mirrorless, memang bisa kita menggunakan mounting tersebut di kamera DSLR. Misalnya saya punya DSLR, tapi saya salah beli. Tabli misalnya mounting dari atau lensa yang khusus untuk kamera mirrorless dari Canon itu sendiri. Ya ternyata nggak bisa masuk. Nah, apa DP solusi? Nah, DP solusi sekarang ada produsen atau tempat-tempat penjualan yang menjual DP nama adapter lensa. Nah, adapter lensa ini yang nantinya akan mencocokkan atau mengkonvert dari mounting yang kecil mungkin ke mounting yang besar seperti itu. Jadi ada adapter. Nah, jadi kalaupun kalau kalian lihat tuh ada kamera mirrorless, DP lensa panjang sekali, besar. Nah, biasanya lensa besar itu misalnya lensa telezoom yang berwarna putih yang besar sekali, yang menjalia-lia, kalau di acara-acara wedding, itu sebenarnya adalah lensa dari DSLR itu sendiri. Kenapa bisa masuk ke cuma kamera yang kecil? Nah, karena orang menggunakan DP nama adapter. Tapi ada adapter yang mendukung DP nama autofocus, dan ada juga yang memang tidak mendukung hal itu. Jadi ada kekurangan sih ketika orang menggunakan adapter. Bisa jadi autofokusnya jadi mati,
nggak bisa autofocus. Jadi kamera itu tidak bisa terbaca autofokusnya dari lensa itu sendiri. Akhirnya ya terpaksa mesti pakai manual focus. Nah, kalau terang pakai manual focus, misalnya orang mau pengambilan secara cepat, tuh misalnya ada acara, Kong, misalnya ini misalnya yang ulang tahun, ya ini ulang tahun semua mau tiup lilin, tuh orang masih mau atur fokus, ya agak lama, selesai ambil tiup lilin, ya baru dapat ambil, dapat pas. Nah mungkin tuh orang langsung mengambil, pasti akan menjadi kabur semuanya. Nah jadi banyak kekurangan, banyak kelebihan dari kamera-kamera itu sendiri. Karena kalau orang pemahaman tentang sebuah kamera atau di dunia fotografi, memang dunia fotografi itu sangat luas sekali dan banyak yang orang harus pahami di dalamnya untuk menjadi orang-orang yang setidaknya profesional di dalam bidang itu sendiri. Oke, lanjut lagi. Karena waktu tinggal sedikit. Oke, sorry. Klik akhir. Nah, baru inilah mounting. Ini yang Canon punya. Ini yang saya bilang tadi. Ada yang EF, ada yang EFS. EFS ini adalah tanda dari lensa itu memiliki sensor APS-C. Sedangkan yang EF ini adalah memiliki sensor full frame. Nah, kalau yang sebelah kiri ini berarti kamera ini adalah kamera DSLR. Ini dia ada kaca, kalau kalian bisa lihat sini. Nah, kenapa dia ada dua? Nah, karena kan body kamera ini bisa menampung dua tipe lensa di dalamnya. Dia bisa boleh termasuk lensa full frame, bisa juga termasuk lensa APS-C. Nah, tapi untuk lensa sensor full frame, untuk lensa sensor full frame, dia tidak bisa masuk kepada lensa APS-C. Kenapa? Karena begini, lensa full frame kan itu dia memiliki dimensi yang sangat besar. Jadi full frame itu kan dia memiliki dimensi yang sangat besar. Nah, jadi ketika dia masuk kepada lensa yang khusus untuk APS-C yang mungkin DP ruang cuma kecil, maka dia tak potong di dalamnya atau muncul DP nama vignette. Nah, jadi ada pinggir-pinggirnya ada hitam gitu. Karena dia kan tidak DP colokan tidak tepat di dalamnya. Oleh karena itu biasanya kalau di Canon dia untuk kamera yang full frame dia hanya berwarna merah saja, tidak ada yang warna putih. Tapi kalau kamera DSLR ya lebih putih. Nah, jadi seperti itu. Jadi mungkin sebenarnya banyak sih yang mesti dibilang, tapi besok lagi kita akan pertemuan. Waktu di Zoom juga tinggal 6 menit. Jadi mungkin hanya ini saja yang dulunya saya mau bahas. Nanti kita juga akan bahas yang lain secara detail. Dan mungkin berikut saya akan membahas tentang lensa. Kita masih masuk dalam secara fisik dari kamera itu sendiri. Karena kalau orang mengenal dari DP yang lain, tanpa mengenal secara fisiknya, bodinya atau hal-hal yang lain, itu orang belajar dulu DP bagian luar. Seperti itu. Nah, nanti di besok hari kita akan jumpa lagi. Mungkin untuk jamnya agak berbeda di sini. Jadi pertemuan kita bukan di jam 7, karena Sir juga pasti akan ke sekolah, akan lihat kelas 12 juga akan PKL. Dan bisa jadi jam-jam seperti ini yang kita akan gunakan. Jadi jam-jam sore. Karena tadi kok sebenarnya jam 2, cuma hujan keras, jadi Sir tak kurang di sekolah. Tak kurang sekolah karena Sir juga bawa kamera, takutnya kamera kena air.
karena kamera seperti ini nyendak water shield. Tapi kalau untuk kamera yang mahal sekarang sudah ada water shield yang biar mau basah-basah nggak masalah. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita akan jumpa di besok hari, mungkin di jam yang sama seperti hari ini. Dan jangan lupa, nanti akan bikin absen. Bisa nanti bisa mungkin jam-jam 4.30 seperti tadi. Jadi kita akan berjumpa lagi jam 4.30. Nanti akan dikasih tahu di grup kelas seperti tadi. Ya, jadi seperti itu saja. Semua habis DP waktu, sebelum screenshot. Jadi ambil posisi masing-masing. Nanti tetap cek di kelas dojo, karena Sir akan buat DP portofolio absen dan catatan. Nanti kalaupun itu sudah ada, silakan diisi situ. Oke, ambil posisi dengan baik. Oke, Sir mau screenshot. Oke, 3, 2, 1. Mau 2 kali? Oke. Yang pertama Sir mau taruh dulu di kelas dojo. Baru yang kedua mau taruh di grup kelas. Supaya wali kelas juga tahu, oh ternyata ini yang udah hadir. Nah, nanti ini juga direkam. Nanti bisa lihat juga di YouTube hasil rekamannya untuk saat ini. Kalaupun ada mungkin dari Sir terlalu cepat atau hal-hal yang lain, itu bisa dilihat kembali di situ. Tapi untuk secara belajarnya, sebenarnya belajar kita secara online bukan cuma di pertemuan saat pagi ini, kita juga bisa menggunakan di misalnya di ke YouTube, banyak hal yang kita bisa dapat di sana. Oke, yang berikut. Oke, ambil posisi masing-masing. Screenshot untuk tampilan kedua. 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk kesempatan saat ini. Nanti kita jumpa lagi di besok hari. Jangan lupa bisa cek di kelas dojo untuk DP absensi. Dan bisa belajar juga banyak hal tentang kamera. Kalau ada yang berminat atau berniat, ataupun kalau ada yang suka mau beli, kalau boleh diadakan supaya boleh coba-coba di rumah, boleh tes. Kalau ada acara-acara, itu orang jadi DP fotografer di dalamnya. Oke, see you next time. Nanti kita jumpa di besok hari.